Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Mila Syadidah dari Manajemen Bisnis 20B. Insya Allah pada kesempatan kali ini Halifah akan menjelaskan tentang kegemilangan di masa Turki Utsmani. Nah, yang pertama Halifah akan spill dulu nih gimana sih asal mula Turki Utsmani ini hadir gitu. Pertamanya Turki Utsmani hadir ini pencetusnya itu, pendeklarasinya itu adalah Osman Bey gitu. Nah, dari mana sih? Pertamanya itu adalah dari orang-orang nomaden ya, suku nomaden yang itu tuh berasal dari suku Anatolia, berasal dari tempat yang bernama Anatolia, dan akhirnya lama-lama mereka tuh terkenal orang-orang yang kuat gitu, orang-orang yang kuat, dan sampai akhirnya pada abad ke-13 Osman Bey ini mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara yang bernama Turki Utsmani gitu. Nah, dari kapan sih? Dari abad ke-13 sampai abad ke-20-an, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Alifah mau spill kan, karena di sini judulnya adalah kegemilangan di masa Turki Utsmani. Jadi Alifah mau spill dua tokoh yang luar biasa. Sebenarnya ada beberapa tokoh, ada banyak tokoh sebenarnya di masa Turki Utsmani. Cuman Alifah akan men-spill dua tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Al-Fatih, dan yang kedua adalah Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama, Alif akan spill dulu Sulaiman Al-Qanuni. Jadi Sulaiman Al-Qanuni ini adalah Sultan ke-10 dari Kesultanan Turki Utsmani. Nah, beliau ini luar biasa sekali ya, karena pada masa itu beliau itu adalah sultan terlama selama 46 tahun beliau menjabat gitu. Dari mulai 1520 sampai 1566, ya itu adalah masa jabatannya. Dan juga Sultan Al-Qanuni ini beliau punya julukan gitu ya. Pertama itu adalah Sulaiman yang luar biasa di Eropa, dan yang kedua itu adalah pemberi hukum di Asia gitu. Saking luar biasanya dia. Kenapa sih dijuluki pemberi hukum di Asia? Karena beliau itu pada masa jabatannya mengeluarkan 255 hukum yang itu tuh diakui gitu ya oleh orang-orang pada masa itu gitu ya. Mau dia suku apapun, mau orang manapun, mau negara manapun. Dan itu tuh hukum itu tuh diambil dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu luar biasa banget sih. Dan sampai sekarang juga ada beberapa hukum yang masih masih diterapkan gitu oleh orang-orang. Nah, beliau juga pernah menjadi orang yang paling berpengaruh pada abad ke-16 gitu. Dinobatkan menjadi orang yang paling berpengaruh pada abad ke-16. Dan juga kekuasaan beliau itu dari mulai Eropa Tengah, Laut Merah, sampai di Teluk Persia gitu. Jadi sangat luas gitu, sangat luas sekali. Dan juga beliau memimpin 27 juta orang dari berbagai dunia gitu. Saking kekuatannya besar itu. Nah, beliau juga dijuluki sebagai sultan dari 3 benua yang memiliki 7 iklim atau musim gitu ya. Saking tadi banyaknya tadi. Dan yang kedua, Halifah akan spill tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, mungkin yang fenomenal dari Muhammad Al-Fatih ini, dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah penaklukannya kota Konstantinopel gitu ya. Yang Halifah bayangkan sih ya, kota Konstantinopel ini adalah kota yang luar biasa gitu ya, bukan hanya keindahannya, ekonominya, dan lain-lain, pokoknya luar biasa. Dan juga ketahanan dari bentengnya. Bentengnya itu dia tahan 130 tahun ya, dan itu tuh diserang oleh 33 kali gitu, ada penyerangan tapi nggak runtuh-runtuh gitu ya. Dan itu tuh adalah salah satu kekuatannya, itu adalah di bentengnya itu. Dan oleh Muhammad Al-Fatih, bentengnya itu berhasil dihancurkan gitu, berhasil untuk untuk dihancurkan, ditaklukkan gitu ya. Nah, Muhammad Al-Fatih ini sangat luar biasa orangnya gitu, dari mana pengetahuan, keimanan, dan lain-lain. Dan yang luar biasanya itu adalah beliau itu menjawab ya, mewujudkan janji Rasulullah tentang umat terbaik, pemimpin dan umat terbaik yang menaklukkan Konstantinopel gitu. Jadi yang Khalifah kebayang itu kegemilangannya tuh bukan hanya ada pada
pemimpinnya, tapi pada rakyatnya gitu. Semua rakyat tuh luar biasa gitu, kayak gitu. Nah, dan di sini mungkin ada beberapa poin yang akan Halipa spill, aspek apa aja sih yang itu tuh merujuk kegemilangannya tuh, dari aspek apa aja sih. Yang pertama itu dari pemerintahan, militer, dan maritim. Nah, dulu tuh pernah Istanbul itu menjadi pusat pelayaran gitu. Jadi maritim mereka tuh kuat banget. Pemerintahan tadi mereka punya undang-undang dan lain-lain, dan undang-undang yang dipakai oleh bukan hanya umat mereka gitu, tapi oleh orang lain juga dipakai gitu. Dari militer mereka kuat gitu. Mereka punya apa namanya? Punya kekuatan, bukan hanya kekuatan, tapi mereka punya alat gitu, alat yang mereka buat sendiri gitu ya. Dan mereka itu punya banyak armada gitu, banyak armada, dan itu tuh nggak diragukan lagi gitu. Apalagi waktu zaman Al-Fatih itu armadanya tuh bisa naik ke atas gunung gitu. Bayangkan betapa kuatnya militer mereka dan juga kecerdasan maritim mereka. Dan selanjutnya itu adalah, yang kedua adalah di bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi. Jadi pada zamannya Turki Utsmani ini kegemilangannya adalah banyak sekali sekolah-sekolah yang didirikan gitu, sekolah-sekolah yang didirikan dari mulai kedokteran, hukum gitu. Dan ya, yang bisa kita bayangkan gitu ya, ketika sebuah instansi, sebuah pendidikan, sebuah ya instansi pendidikan didirikan, berarti di dalamnya tersedia orang-orang pendidik yang siap untuk mendidik. Berarti pada saat itu banyak gitu orang-orang yang bisa mendidik gitu, dan banyak juga orang yang mau dididik gitu. Udah gitu selanjutnya itu adalah bidang seni dan kebudayaan. Nah, kebudayaan ini tuh pada saat Turki Utsmani itu banyak sekali tokoh-tokoh kebudayaan, yang tokoh-tokoh budaya yang hadir gitu pada saat itu. Dan juga untuk apa ya, untuk di bidang seni ini yang interesting ini, pada zaman itu tuh tentang seni, arsitektur Islam, seni dekorasi, musik, dan juga penampilan-penampilan gitu tuh banyak orang yang interesting gitu untuk belajar kebudayaan, untuk belajar seni Islam gitu. Dari mulai dekorasi yang kita tahu ya, itu sangat kaya sekali gitu pada masa itu. Dan juga yang terakhir adalah keagamaan. Jadi keagamaan itu adalah sesuatu yang vital dalam kenegaraan mereka. Dan keagamaan itu termasuk kepada sistem sosial yang tinggi gitu. Yang namanya ulama pada masa itu tuh adalah orang yang paling diagungkan mungkin ya, orang yang paling dipengaruhi, orang yang paling banyak orang-orang takzim lah ya dengan mereka, dan mereka itu memiliki status sosial dan juga bermasyarakat yang tinggi gitu pada saat itu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.